itu pada kesempatan yang baik hari ini kami akan membacakan pernyataan sikap kami kepada Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pernyataan sikap: hentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Mentawai. Meninggalnya salah seorang anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah seharusnya membuka mata dan pikiran kita bersama betapa para predator saat ini tengah mengintai dan mengancam keberadaan dan masa depan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jaringan Peduli Perempuan sejak tahun 2003-2020 telah terjadi 39 kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bahkan Kasatreskrim Polres Mentawai saat ini dalam FGD online dengan topik pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Mentawai mengungkapkan bahwa sejak tahun 2005-2020 ada 47 kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban kekerasan. Diduga kasus kekerasan tersebut terhadap anak perempuan di Mentawai melebihi angka tersebut. Selain faktor stigma negatif yang disematkan kepada korban, juga faktor-faktor lain yang menyebabkan para korban dan keluarga korban tidak bersedia melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke jalur hukum. Mencermati hal tersebut, kami dari berbagai lembaga yang bergabung dalam koalisi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan keprihatinan dan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya salah satu korban kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita berharap peristiwa ini adalah peristiwa memilukan yang tidak akan pernah terjadi lagi di Mentawai. Dua, meminta kepada Polres dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat untuk mengusut tuntas KL sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, meminta kepada Polres dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat untuk memastikan penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan secara cepat, profesional, dan posisi penanganan kasusnya dapat diakses melalui media sosial yang dimiliki. Yang keempat, terkait dengan kasus kekerasan kasus KL, kami minta agar penelusuran lebih jauh termasuk kepada pihak panti asuhan yang menaungi korban selama di Padang. Hal ini perlu dilakukan untuk menelusuri sejak kapan korban mengalami pelecehan seksual. Hal ini juga diharapkan menjadi momentum untuk upaya penerbitan dan pengawasan atas izin-izin lembaga atau panti-panti asuhan yang merekrut atau menampung anak-anak di Mentawai selama ini. Yang kelima, dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Mentawai, sudah seharusnya ada perhatian khusus kepada korban dan keluarga korban, sehingga hak-hak korban terutama perlindungan terhadap korban dapat dipenuhi. Untuk itu kami mendesak agar pemerintah menyediakan rumah aman atau rumah singgah dan tenaga psikolog yang memadai yang mendampingi korban sampai pulih dari trauma. Yang keenam, dalam proses hukum yang dijalani, kami juga meminta agar pemerintah dan DPRD Mentawai menyediakan anggaran yang cukup untuk transportasi akomodasi bagi korban, keluarga korban yang mendampingi serta pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung. Yang ketujuh, mengingat letak geografis Mentawai, keberadaan pusat pelayanan terpadu pelayanan perempuan, anak-anak dan anak P2 TP2A di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sangat strategis
Untuk itu kami mendesak agar dinas terkait untuk membentuk P2TP2A semua di tingkat serta memberikan dukungan pendanaan operasional dan peningkatan kapasitas agar mereka dapat melakukan pelayanan dan pemberdayaan. Kedelapan, kami mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai kabupaten ramah anak. Untuk itu kami meminta agar persyarat dan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk segera digagas dan diterbitkan sesuai dengan undang-undang pembentukan produk daerah. Yang kesembilan, meminta kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat Mentawai, baik tokoh agama, tokoh adat dan pemimpin lembaga lainnya di tingkat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak, peduli dan terlibat aktif dalam advokasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, terbuka dan memberikan informasi dan melaporkan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara pribadi maupun secara lembaga dimanapun dia bernaung. Kami lembaga-lembaga yang tergabung dalam koalisi berkomitmen untuk terus mengawal penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta terbuka dalam membangun kerja bersama berbagai pihak dalam upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatian kita bersama kami ucapkan terima kasih. Tua Pejat, Kamis 2 Juli 2020. Kami yang menyatakan sikap. Yang pertama, nama lembaganya Yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai. Perwakilannya Jepri Kayai yang sudah ditandatangani. Yang kedua, Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Nama perwakilannya yang sudah ditandatangani oleh Indra Gunawan. Yang ketiga, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP yang ditandatangani oleh Santono. Yang keempat, Pemuda Pancasila yang sudah ditandatangani oleh Hedru. Yang kelima, Komite Nasional Pemuda Indonesia KMPI yang ditandatangani oleh Yogi. Yang keenam, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia yang ditandatangani oleh Nikanor Sagulut. Yang ketujuh, Ikatan Sarjana Katolik ISKA yang ditandatangani oleh Pak Immanuel Tito. Yang kedelapan, Rinton Wardana yang ditandatangani oleh Marcel Saudo. Yang kesembilan, Karang Taruna Muda Sakti Desa Suporajaya yang ditandatangani oleh Lupianto. Yang ke-10, LBH Republik Keadilan yang ditandatangani oleh Marcel Saudo. Yang ke-11, Persatuan Mahasiswa Pantai Utara Selatan Permapus yang ditandatangani oleh Marcel Saudo. Yang ke-12, Muda Mudi Anak Rantau Bata Arbat yang ditandatangani oleh Eri. Yang ke-13, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah ditandatangani oleh Ketua BPH Pak Rapot. Yang ke-14, Barisan Pemuda Adat Nusantara Daerah yang ditandatangani oleh Dakusian. Yang ke-15, Persekutuan Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Perempuan Aman Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditandatangani oleh Ibu Marlinda Sembebaja. 16, Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Pak Sandal. Yang ke-17, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia yang ditandatangani oleh Octavianus. Yang ke-18, Wanita Katolik Republik Indonesia. Yang ke-19, Paguyuban Perantau Jawa Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah ditandatangani oleh Rinal. Yang ke-20, Orang Muda Katolik. Yang ke-21, Pemuda Katolik. Yang ke-22, Rukun Antar Keluarga Indonesia Timur. Ini pernyataan kami. Nanti kami akan serahkan kepada pimpinan Polres yang mewakili yang hadir hari ini. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan keprihatinan kita. Kita masih semangat? Masih mau bersatu? Untuk mengutuk bersama-sama. Setuju? Setuju? Setuju?
dilakukan. Kalau tidak dilakukan penegakan hukum ini, kita akan lakukan lagi hal yang lebih besar dalam rangka untuk menutup kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Setuju? Setuju? Merdeka! Salam sejahtera, salam. Selamat sore. Terima kasih kepada rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan aspirasi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 bahwa menyampaikan aspirasi itu dijamin oleh undang-undang. Jadi boleh, dan itu sudah betul dilaksanakan oleh rekan-rekan sekalian. Ke Polres, pemberitahuan sudah ada, dan kami berharap situasi tetap aman dan kondusif. Baik rekan-rekan, sebelum saya melanjutkan pembicaraan, mungkin saya mengajak kepada seluruh yang hadir di sini, mari kita sejenak menundukkan kepala. Kita memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa agar arwah korban dari kekerasan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta amal ibadah sama hidup juga diterima sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Forkopimda ada kunjungan ke Sikakap, oleh karena itu saya diutus untuk menghadiri acara daripada rekan-rekan sekalian berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh Polres. Rekan-rekan sekalian harus yakin bahwa Polres Kepulauan Mentawai mampu, dan itu sudah dibuktikan. Dengan perkara ini tidak cukup dalam sebulan sudah selesai, karena Pak Kasat Reskrim sudah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Perkara ini sekarang sudah tahap kedua, artinya berkas pertama sudah dikirim ke kejaksaan, namun ada kekurangan sedikit dari pemeriksaan, harus ada penambahan. Jadi hari kemarin atau hari Rabu berkas tahap kedua sudah diserahkan. Mudah-mudahan tanggal 15 tersangka dan barang bukti sudah kita serahkan ke kejaksaan, karena itu batas di akhirnya. Artinya sesuai dengan ketentuan, Polres Kepulauan Mentawai bisa menyelesaikan perkara itu dengan cepat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, juga untuk para pelaku yang masih ada di luar, untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan hal yang tidak baik tersebut. Untuk rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan tersangka sampai saat ini masih di Polres dalam keadaan aman, karena dengan adanya kasus COVID ini LP tidak menerima karena takut ada persentuhan di LP, jadi sampai akhir penahanan. Tapi mudah-mudahan karena penahanan tanggal 15 habis, sebelum tanggal 15 tersangka kita serahkan ke kejaksaan ke Padang, dan biasanya dalam jangka waktu 1 bulan sudah ada dalam persidangan. Dari tim Polres yang dibentuk oleh Bapak Kapolres bersama Kasat Reskrim sudah memberikan pasal yang terberat, di mana ancaman bisa mencapai 15 tahun penjara. Mudah-mudahan nanti Pak Jaksa juga menuntut dengan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, dan hakim juga memutus sesuai dengan harapan kita, sehingga menjadi efek jerah bagi para pelaku di tengah-tengah masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saya rasa itu aja penyampaian dari saya selaku mewakili Pak Kapolres. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dengan tertib sesuai dengan aturan yang kita ada di Indonesia. Sekali lagi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tempat lahir nilai dibesarkan mata
mengamankan di belakang. Oh, mengamankan. Kita menyanyi bersama, teman-teman. Ini tuh barisan pencurian daya. Indonesia tanah air merah, pusaka Abadinan Jaya. Indonesia sejak dulu berhati puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dimulai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Kita nyanyikan sekali lagi dengan tunduk kepala. Kita juga mendoakan semua para korban yang sudah jatuh sebagai bentuk keprihatinan kita bersama terhadap mereka dan keluarga korban.